Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lilis Agustina Sionaga dengan NIM 180, 120, 20, 10, 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modulasi dan frekuensi division multiplexing atau FDM. Yang pertama, kita akan menuju pengertian dari modulasi. Modulasi merupakan proses pencampuran dua sinyal menjadi satu, di mana sinyal yang dicampurkan yaitu sinyal dengan berfrekuensi rendah dan sinyal berfrekuensi tinggi. Jadi, untuk dapat mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya, informasi tersebut harus dimodulasikan terlebih dahulu sebelum dipancarkan. Rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi disebut dengan modulator. Sebagai simulasinya, yang pertama, sinyal pemodulasi atau baseband, di mana sinyal tersebut merupakan sinyal dengan frekuensi rendah, akan dimodulasi oleh modulator atau sinyal pembawa dan akan dikirimkan kepada penerima. Sebagai contohnya, saat penyiaran radio akan mengirimkan informasi kepada pendengarnya, membutuhkan tumpangan supaya pendengar radio yang di rumah dan dimanapun berada dapat mendengarkan informasi yang dikirimkan oleh penyiar. Dalam bentuk gelombangnya, sinyal dengan frekuensi rendah biasanya bentuknya tidak tetap, di mana ada bukit atau lembah yang lebih besar atau lebih kecil. Sementara untuk sinyal yang berfrekuensi tinggi atau sinyal yang mempunyai bentuk gelombang yang tetap, saat kedua sinyal digabungkan maka akan membentuk seperti pada gambar, di mana bentuk dari sinyalnya akan tergantung pada bentuk sinyal berfrekuensi rendah atau sinyal informasi. Sementara untuk frekuensinya akan mengikuti sinyal pembawanya. Fungsi modulasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menitipkan pesan ke dalam sinyal pembawa atau sinyal carrier. Yang kedua, untuk menggeser sinyal baseband atau sinyal informasi dari frekuensi rendah ke frekuensi lebih tinggi agar mudah dipancarkan melalui antena yang panjangnya secara praktis mudah direalisasikan. Selanjutnya, modulasi terbagi berdasarkan dua jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Sebagai awalan, kita akan membahas mengenai modulasi analog. Modulasi analog terbagi menjadi tiga jenis, yaitu amplitude modulation atau AM, di mana teknik pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada amplitude modulation yang diubah yaitu amplitudenya. Sementara untuk frekuensi modulation atau FM, yang diubah yaitu mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudenya tetap. Jadi, jika amplitude yang diubah amplitude, frekuensi yang diubah frekuensi. Dan untuk yang ketiga itu phase modulation. Pada modulasi fasa, fasa sendiri merupakan sudut dari sinyal analog. Sinyal informasi mengubah fase gelombang atau sudut sinyalnya. Sinyal pembawanya akan diubah, amplitude gelombangnya akan tetap. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gelombang dari setiap modulasi analog. Gelombang pembawa atau gelombang yang memiliki sinyal frekuensi tinggi yaitu gelombang yang memiliki bentuk gelombang yang setara atau frekuensinya sama. Sinyal informasi analog merupakan sinyal yang berfrekuensi rendah, di mana bentuk dari gelombangnya akan lebih jarak yang lebih besar. Pada amplitude modulation yang diubah merupakan amplitudenya, maka berdasarkan gambar yang diubah yaitu amplitude atau bentuk gelombangnya, mengikuti bentuk gelombang informasinya. Sementara untuk frekuensi modulation yang diubah merupakan frekuensinya, sehingga jarak antar gelombang tersebut akan berbeda, ada yang renggang, ada yang dempet. Dan untuk phase modulation, yang diubah atau yang digeser adalah sudut dari sinyal analognya. Jadi, bentuk sinyalnya akan digeser. Yang kedua yaitu modulasi digital. Yang modulasi digital dibagi menjadi tiga, yaitu amplitude shift keying atau SK, di mana simbol biner 1 dipresentasikan dengan suatu ketinggian amplitude tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang
yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal digital. Selanjutnya, frekuensi shift keying atau FSK merupakan modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasikan berdasarkan pergeseran frekuensi. Maka, simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda atau satu sama lain berdasarkan dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Dan yang terakhir yaitu phase shift keying atau PSK. Sinyal modulasi phase shift keying merupakan sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut akan digeserkan 180 derajat atau kebalikan dari sinyal awalnya. Dalam modulasi digital, maka akan digunakan sinyal kotak, di mana saat kode biner 1, maka sinyal akan naik atau gelombang naik, dan saat kode biner 0 maka sinyal akan turun. Pada amplitude shift keying, jika kode biner 1 dikirimkan, maka frekuensi sinyal akan dikirimkan. Jika tidak, maka akan kosong. Jadi tergantung kode binernya. Sementara untuk frekuensi shift keying atau FSK, dia akan menggeserkan frekuensi dari kode binernya. Jadi jika diinputkan kode biner 1, maka bentuk sinyalnya akan semakin dempet. Jika 0, akan kembali kepada bentuk sinyal yang dikirimkan atau frekuensi sinyal awal, atau dia bisa dibilang lebih renggang. Sementara untuk phase shift keying, pada sinyal 0, bentuk sinyal awalnya akan dibalikkan 180 derajat, akan berubah 180 derajat atau kebalikan saat diinputkan kode biner 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi division multiplex, yaitu teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Pada gambar kita dapat melihat ada MUX, ada channel, dan remux. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan menuju slide selanjutnya, di mana MUX ini merupakan tempat untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu, di mana setelah digabungkan, sinyal tersebut akan dikirimkan melalui channel-channel yang tersedia. Dan channel-channel tersebut akan dipisahkan dengan guard band atau celah kecil antar channel. Fungsi guard band ini adalah supaya mencegah tidak terjadinya tumpang tindih antar saluran, sehingga channel 1, channel 2, channel 3 tidak terkontaminasi satu sama lain. Selanjutnya, sinyal yang telah dikirimkan dari setiap inputan, lalu nanti dia akan dimultiplex atau dipisahkan berdasarkan frekuensinya dan dikirimkan melalui channel-channel, akan didemux atau dipisahkan kembali berdasarkan sinyalnya dan akan dikirimkan kepada penerima. Sebagai contoh penggunaannya, pada penyiaran radio menggunakan gelombang FM, frekuensinya yaitu 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Frekuensi ini dibagi ke dalam subband 200 kHz. Bandwidth dengan frekuensi 200 kHz cukup untuk penyiaran radio dengan kualitas tinggi, sehingga stasiun radio dapat dikenali dengan frekuensi pusat dari saluran masing-masing. Sistem ini dapat memungkinkan pendengar radio mendengar sekitar 100 stasiun radio yang berlainan. Contoh penggunaan lainnya pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog, dan teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan model ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Pada proses multiplexing FDM, umumnya terdiri dari dua peralatan terminal dan penguat ulang saluran transmisi. Peralatan terminal sendiri terdiri dari bagian yang mengirimkan sinyal ke frekuensi repeater dan bagian penerima yang menerima sinyal tersebut dan mengubah kembali menjadi frekuensi semula. Sementara untuk peralatan penguat ulang atau repeater equipment terdiri dari penguat atau amplifier dan equalizer yang fungsinya masing-masing untuk mengkompensir redaman dan kecacatan redaman atau attenual distortion sewaktu transmisi melewati saluran antar kedua repeater masing-masing.
Selanjutnya, FDM sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, tidak sensitif terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan. Dikatakan seperti ini karena proses pengiriman data pada FDM tidak bergantung pada waktu. Jadi saat data yang masuk langsung dikirimkan atau diproses menuju subchannel dan dikirimkan kembali ke penerima. Jadi tidak ada waktu tunggunya. Yang kedua, pada pengirim dapat mengirim sinyal terus-menerus. Jadi bila ada data masuk, langsung diproses. Tidak ada untuk menunggu waktu atau menunggu giliran pengiriman atau pemrosesan sinyal yang masuk. Bekerja untuk sinyal analog. Jadi dapat bekerja pada sinyal analog dan sinyal digital. Ada koordinasi dinamis yang diperlukan. Jadi dia koordinasinya secara terus-menerus atau dinamis, tidak berhenti. Lalu, beberapa sinyal dilakukan secara bersamaan. Jadi dia dapat memproses dari banyak inputan atau dari banyak sinyal. Bandwidth tidak dapat tumpang tindih karena ada guard band-nya atau ada pemisahnya. Dan dia lebih simple karena prosesnya langsung masuk, diproses dan dapat diterima dengan cepat. Sementara untuk kekurangan FDM sendiri yaitu adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif lebih mahal dan lebih rumit untuk dibangun. Yang selanjutnya, penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear atau penguat linear lebih kompleks untuk dibuat. Dan amplifikasi non-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal di mana soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan interferensi? Apakah sebuah saluran komunikasi dapat dikatakan baik jika terdapat banyak interferensi? Interferensi sendiri merupakan fenomena apapun yang mengganggu, mengubah, atau memodifikasi penerima sinyal telekomunikasi yang sedang berlangsung. Interferensi dapat mempengaruhi jalur sinyal melalui saluran yang dibuat antar emitor atau pengirim dan penerima. Apakah sebuah saluran komunikasi dapat dikatakan baik jika terdapat banyak interferensi? Tidak. Karena jika terlalu banyak mengalami gangguan, pengubahan atau pemodifikasian, maka akan mempengaruhi jalur sinyal. Jika jalur sinyal banyak terdapat perubahan, maka proses pengiriman sinyal dapat terganggu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.